Aduh, 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 kena mental nih kak, kena mental nih kak. Apa sih kena mental itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Regita Putri Wanening Tias dengan NPM 224201516091. Saya adalah mahasiswi keperawatan Universitas Nasional. Nah, tema dari video kali ini adalah edukasi kesehatan jiwa mengenai mental health. Hai, welcome to Regita Academy. Nah, lagi rame nih tentang mental health gitu kan. Apa sih mental health itu sebenarnya? Nah, sebelum kita mulai membahas tentang mental health, nah, kalian nih pernah nggak sih ngalamin kayak flu, batuk, diare, migrain, tipes? Nah, biasanya penyakit-penyakit tersebut itu apa sih yang dirasain sama badan kita itu? Nah, pastinya tuh badan kita kan ngerasa kayak nggak nyaman, terus dan kitanya juga pengen cepet-cepet ngilangin rasa sakitnya itu. Nah, dengan cara apa untuk menghilangkan rasa sakitnya itu? Yaitu dengan cara mengkonsumsi obat-obatan atau mengkonsultasikan sakitnya kepada dokter. Nah, tindakan tersebut kita lakukan ketika kita mengalami keluhan fisik seperti nyeri, terus pusing pada tubuh yang kita rasain gitu kan. Namun, menjadi berbeda ketika kita berbicara tentang mengenai orang yang mengalami keluhan pada mentalnya. Nah, kalian tahu nggak sih kalau di Indonesia ini kayak mental health itu masih dianggap hal-hal yang sepele, apalagi banyak banget stigma-stigma negatif yang diberikan pada orang-orang yang menderita gangguan pada mentalnya. Itu jadi mikir dua kali buat meriksain dirinya ke dokter atau psikolog. Belum lagi gak sedikit orang-orang yang menyuarakan komentar-komentar negatif pada orang-orang yang mengalami keluhan kesehatan mental. Mereka sering dinilai orang lemah atau orang baperan. Bahkan banyak banget yang bilang juga orang ini tuh orang kurang beriman kayak gitu. Bukan pasti kondisi ini tuh bukannya memperbaiki keadaan si orang ini gitu kan, tapi malah sebaliknya, yang ada malah memperburuk kondisi mentalnya. Dan pastinya dengan penderita yang gangguan kesehatan mental yang tidak mau memeriksakan dirinya ke dokter, itu karena mereka menghindari stigma dari lingkungan yang tidak mendukung kayak gitu. Mereka untuk melakukan pengobatan kesehatan mental serta menganggap remeh gangguan mental di Indonesia itu tuh setiap tahunnya selalu meningkat gitu loh. Nah, pada tahun 2021 sendiri itu Kementerian Kesehatan mengatakan peningkatan sebanyak 6,5% pada kasus depresi. Ini baru kasus depresi aja, belum kasus-kasus yang lainnya. Nah, jadi tuh kita nggak boleh nih kayak berpikiran, oh orang yang kena gangguan mental health ini tuh itu orang kayak gitu, ini kayak orang kayak gini. Nggak boleh, kita tuh harus mendukung apa yang mereka lakukan gitu, asalkan itu hal positif gitu loh, bukan hal negatif gitu loh. Nah, selanjutnya itu ada skala mental health. Jadi tuh mental health continue adalah tuh nggak ada tuh kita di satu titik terus selamanya kita kayak gitu terus, gak mungkin ya. Manusia itu kompleks dan pastinya banyak banget hal-hal yang bisa mempengaruhi kita setiap harinya. Nah, jadi bisa aja walaupun mental health kita lagi bagus-bagusnya, lagi sehat-sehatnya, tapi ada momen-momen dimana kamu merasa capek, merasa down banget di hari itu tuh hal yang paling wajar banget. Nah,
Jadi ada 4 tahap nih mental health continue. Yang pertama itu ada thriving, adalah kita tuh mau nih ketika seneng, terus kita ada tantangan, itu tuh apa yang kita mau kayak gitu. Terus yang kedua itu ada namanya managing. Namanya aja managing, ya kan? Nah, kita tuh kayak cari cara supaya kita tuh survive dari tempat kerja, sekolah, kampus. Tapi ini tuh general tuh masih yang happy-happy aja kayak gitu. Terus yang ketiga itu ada namanya struggling. Nah, struggling itu kamu ngerasa kamu tuh keep semuanya tuh sama sekolah, kerja, kuliah. Di sini tuh kamu tuh udah kayak ada di titik kamu mendem semuanya tuh sampai kamu bingung mau ngapain. Jadi tuh di momen-momen ini tuh please banget kamu tuh harus cari bantuan dan jangan sampai dipendem semuanya tuh sendirian. Yang keempat itu ada distress. Nah, di tahap ini kamu ngerasa gak kuat, terus rasanya keseharian kamu tuh udah bikin kamu malah gak nyaman dan udah ganggu gitu loh pokoknya. Di momen-momen ini kondisi kesehatan mental kita udah merasa cemas berlebihan, emosi ekstrim, dan penting banget untuk minta bantuan ke tenaga profesional. Dan intinya kesehatan mental adalah keadaan sejahtera atau well-being kita sebagai individu tuh menyadari kalau kita tuh mempunyai kemampuan potensi dapat mengatasi tekanan hidup. Terus, walaupun kita dilanda stres, dilanda masalah, kita tetap mampu untuk bekerja secara produktif dan bisa memberikan manfaat atau berkontribusi pada orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi, mereka tuh ngiranya mental health itu tuh kayak depresi, anxiety, NPD, bukan. Itu tuh udah beda lagi, kayak gitu. Itu tuh sudah masuk ke mental illness. Nah, jadi gimana nih teman-teman dari pembahasan kita? Apakah teman-teman udah pada mengerti tentang mental health itu tuh apa? Kalau belum, kalau ada yang mau ditanyain lagi, kalian bisa komen ya, kasih tahu aku di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.